Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan seorang petani. Dalam hal ini adalah menggunakan NPK, yaitu NPK 12, 12, 17, 2 plus trace elemen. Sebelum menjelaskan ini, ada pertanyaan sangat bagus. Pak Pendi, dituliskan NPK 12, 12, 17, 2 ini plus trace elemen, itu selalu disampaikan bahwa penggunaannya adalah untuk jagung dan padi. Bisa apakah sama 12, 12, 17, 2 plus trace elemen ini bisa digunakan untuk kelapa sawit? Jawabannya adalah bisa. Karena balik lagi bahwa pemupukan pada dasarnya adalah memberikan unsur tertentu dengan berat tertentu untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit yang berujung untuk memenuhi kebutuhan dasar tanaman kelapa sawit. Sehingga ketika kita ngomongin NPK, kita akan ngomongin pasti adalah ini adalah 12% nitrogen, 12% P2O5, kemudian ini adalah 17% K2O, ini adalah 2% MgO, dan ini trace elemen. Sekali lagi, trace elemen adalah unsur hara mikro. Ini unsur hara mikro. Nah, ketika ditulisannya mau tulisannya jagung, padi, ataupun sorghum, ataupun apa, tetap kita bicara tentang kandungan yang ada di dalam NPK ini. Ketika kita ngomongin 12, 12, 17, 2 plus trace elemen untuk tanaman kelapa sawit, maka 12, 12 atau pupuk NPK ini direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan alias tanaman atau TBM, yaitu tanaman yang belum mulai panen. Sehingga ketika kita ngomongin 12, 12, 17, 2 mau jagung, mau padi, mau apa, ya monggo saja, mau mereknya apa. Lah, tapi kalau seandainya ini mau dipakai untuk kelapa sawit, bagusnya adalah untuk digunakan untuk tanaman belum menghasilkan. Sehingga ketika kita ngomongin ini tanaman belum menghasilkan, maka kalau digunakan untuk tanaman yang sudah menghasilkan, ini adalah mengalami kekurangan jumlah ini. Karena rekomendasinya adalah 20% K2O ketika kita ngomongin tanaman yang sudah panen. Kalau 12, 12, 17, 2 plus trace elemen ini digunakan tanaman yang sudah panen, maka resikonya adalah bahwa jumlah panen atau berat tandan itu pasti akan relatif sedikit karena jumlah kaliumnya hanya 17%. Kalau kita head to head 12, 12, 17, 2 ini dengan rekomendasi yaitu adalah 13, 8, 27, 4, maka jumlah ini kalau di head to head maka berbeda 10% per beratnya. Artinya bahwa ketika ngomongin ini hanya 17%, kalau misalnya ini mau dikasih 5 kilo untuk tanaman kelapa sawit dalam setahun 6 kilo, ini 6 kilo, maka selisihnya ya 10% dikalikan 6 kilo yang berujung terhadap penggunaan kebutuhan kalium yang tidak tercukupi. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari The Brondol bicara tentang bagaimana kalau NPK ini mereknya nggak usah perlu saya sebutkan, tapi labelnya kok jagung dan padi, Pak Pendi. Apakah bisa sama untuk tanaman kelapa sawit? Jawabannya adalah sama. Rata-rata 12, 12, 17, 2 plus trace elemen ini adalah pupuk-pupuk NPK dengan bahan pembawa liat. Artinya memang faktor bahan pembawanya yang pengikatnya adalah bentuk liat yang relatif rilisnya relatif lebih lama dibandingkan yang tidak liat, misalnya 16 16 16 seperti itu, dan harganya relatif lebih murah, di mana bahwa pupuk-pupuk yang berbahan dasar yang berpembawa liat relatif lebih murah dibandingkan yang tidak liat. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Benang merahnya, mau labelnya apapun, selama dia kandungannya seperti ini, yang penting diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit adalah sama saja. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.